Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafil Danu Aswandi, NPM 10090222027. Saya dari Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis Unisba, akan mempresentasikan pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam konten pemasaran digital terhadap keputusan pembelian konsumen. Dahuluan yang pertama, pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pemasaran digital, yang dimana pada saat ini sebuah merek atau produk tertentu menggunakan bahasa asing dalam mempromosikan setiap produknya, yang dimana itu bisa menghapus atau melupakan bahasa Indonesia itu sendiri, yang dimana dalam pemasaran digital sebenarnya bahasa apapun sebenarnya bisa digunakan, namun asalkan tidak mengandung unsur sara. Pertumbuhan internet di Indonesia juga sangat berkembang, yang dimana semua media sosial ataupun platform lainnya pasti akan melibatkan pengguna internet yang cukup banyak, dan juga dari generasi ke beberapa generasi. Contohnya Gen Alpha, Gen Z maupun generasi milenial yang masih menggunakan sosial media saat ini untuk misalkan mencari produk tertentu gitu, untuk misalkan kebutuhan mereka ataupun barang-barang yang mereka butuhkan atau layanan dan lainnya. Pasti mereka mendapatkan sebuah promosi atau iklan yang mereka dapatkan itu dari media sosial, tidak lagi dari brosur maupun cara tradisional lainnya. Maka dari itu, penelitian ini itu untuk membahas bahwa seberapa pengaruh sih bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk itu tersendiri. Lalu selanjutnya, metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, karena metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dimana saya menggunakan beberapa pertanyaan kuesioner dan mengumpulkan beberapa responden dalam kriteria tertentu, terutama generasi Z, yang dimana Gen Z saat ini cukup dominan dalam menggunakan media sosial, yang dimana mereka juga tentunya sudah mulai bisa berbelanja online ataupun mencari sebuah kebutuhan atau layanan yang ada di media sosial, dan mereka pasti melihat sesuatu itu dalam bentuk iklan itu, yang dimana iklan-iklan tersebut menggunakan media sosial untuk melakukan promosinya. Nah, yang dimana ketertarikan para Gen Z itu tentu selain dari kualitas produk itu sendiri, pasti ada promosi yang digunakan yang dimana menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Dan di sini tujuan dari penelitian ini tuh untuk mencari tahu apakah ada kepengaruhannya bahwa bahasa Indonesia itu dapat diterapkan dalam sebuah pemasaran digital ataupun tidak, apakah ada pengaruhnya atau tidak. Maka dari itu saya menggunakan metode kualitatif deskriptif ini untuk mengumpulkan berbagai responden untuk mencari tahu bagaimana pendapat mereka bahwa seberapa pengaruh sih ini itu untuk menjelaskan bahwa bahasa Indonesia itu berpengaruh besar untuk sebuah pemasaran digital dalam sebuah produk atau layanan lainnya. Lalu dari segi temuan, penelitian ini tuh atau artikel ini tuh lebih ngebahas bahwa gimana sih bahasa Indonesia dalam pemasaran digital atau bahasa asing dalam pemasaran digital, apakah lebih banyak yang menyukai bahasa asing atau bahasa Indonesia. Dari responden yang saya kumpulkan itu ada mencapai 35 orang, yang dimana dalam 35 orang itu 60%-nya memilih setuju bahwa responden itu lebih tertarik kepada iklan yang berbahasa menggunakan bahasa asing sebenarnya dibandingkan bahasa Indonesia. Di responden yang memilih
iklan dalam berbahasa Indonesia itu hanya 57,1%, yang dimana ini berarti bahwa bahasa itu berpengaruh pada sebuah pemasaran digital gitu, ketika menjadi suatu teknik untuk promosi atau branding sebuah produk atau layanan. Lalu dari segi dominasi bahasa dalam promosi, apakah responden itu melihat promosi dalam bahasa Indonesia apakah akan mempengaruhi atau bagaimana? Nah, di sini 85,7% responden melihat promosi dalam bahasa Indonesia dan pengaruhnya positif terhadap keputusan pemilihan, yang dimana mereka setuju bahwa bahasa Indonesia bisa saja menjadi pilihan mereka asalkan mungkin bisa menarik daya tarik mereka itu sendiri, yang dimana 85,7% itu cukup cukup menggambarkan bahwa responden setuju bahwa bahasa Indonesia itu masih bisa untuk digunakan sebagai promosi suatu produk atau layanan. Dan 77,1% responden juga setuju bahwa iklan dalam bahasa Indonesia yang menarik mempengaruhi keputusan pembeli mereka. Maksudnya dimana kalau misalkan mereka itu membeli sebuah produk atau memilih sebuah layanan karena ada suatu branding yang menggunakan bahasa Indonesia juga bisa gitu untuk membuat mereka mengerti, karena di Indonesia sendiri masih ada yang mungkin tidak mengerti dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Maka dari itu ada juga yang tergiur dengan produk atau layanan yang masih menggunakan bahasa Indonesia, entah itu dari penyampaian brandingnya maupun dari segi informasi yang ada dalam promosi tersebut. Nah, kesimpulannya bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam konten pemasaran digital itu sangat penting, yang dimana dapat meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan keputusan pembelian konsumen. Maksudnya bahwa bahasa Indonesia itu bisa sangat berpengaruh terhadap sebuah pemasaran digital gitu, terutama di Indonesia. Karena ketika kita mengetahui sebuah promosi atau iklan yang ada, kita tentu pasti membaca atau mendengar kata-kata yang ada di iklan tersebut, yang dimana itu bisa mengacu kita untuk tertarik akan hal tersebut. Sedangkan misalkan jika bahasa asing, mungkin hanya sebagian orang yang bisa bahasa asing dan mengerti akan informasi yang ada dalam produk atau layanan tersebut. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam konten pemasaran digital masih sangat penting, sehingga bisa masih berpengaruh terhadap pemasaran digital gitu, masih sangat baik. Lalu selanjutnya ada rekomendasi, yang dimana yang rekomendasi pertama yaitu strategi untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pemasaran, yang dimana untuk pentingnya memahami audiens dan konteks budaya. Maksudnya kita perlu melakukan strategi yang dimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dalam segi pemasaran itu yang seperti apa, entah itu konteksnya ketika kita membicarakan suatu layanan atau di bidang olahraga, kita akan membicarakan bahasa yang berdekatan dengan bidang-bidang atau konteks olahraga. Kita tidak boleh menggunakan kata yang jauh atau jomplang dari bahasa tersebut itu. Dan juga kita tidak boleh memaksakan konteks lain untuk dimasukkan ke konteks hal yang utama tersebut. Misalkan yang olahraga tadi tidak boleh dimasukkan konteks-konteks lain yang tidak masuk akal gitu. Sekian presentasi dari saya terkait pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam konten pemasaran digital terhadap keputusan pembelian konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.